Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya Iza. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang Q&A COVID-19. Jadi tetap stay tune ya teman-teman. Baiklah, langsung saja ke pertanyaan pertama. Ada dari @alma_fa. Bagaimana membedakan sakit akibat infeksi COVID-19 dengan influenza biasa? Baiklah, jika yang terkena COVID-19 itu biasanya berawal dari gejala umum, yaitu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama itu adalah demam, yang kedua itu adalah lelah atau sesak nafas, yang ketiga itu adalah batuk kering. Nah, di sini CDC juga menjelaskan bahwa gejala bisa muncul hanya dalam 2 hari atau 14 hari setelahnya. Nah, kenapa sih kita tuh harus karantina selama 14 hari? Itu juga termaksud salah satu faktor bagaimana kita mengetahui apakah kita itu terinfeksi COVID-19 atau tidak. Nah, dari karantina selama 14 hari itu. Di sini juga memiliki gejala yang mirip, menargetkan sistem pernafasan. Jadi COVID-19 ini lebih ke penyakit atau lebih ke sasarannya itu lebih ke pernapasan ya teman-teman. Terus juga dapat menyebabkan demam, kelelahan, dan juga batuk. Bahkan bisa membuat kasus pernafasan lebih parah ya teman-teman. Juga mengakibatkan atau efeknya itu mengakibatkan kematian. Nah, itu dari penyakit atau terinfeksi COVID-19. Sedangkan bagaimana kita mengetahui kita itu mengalami gejala influenza biasa? Ketika kita influenza biasa, kita mengalami demam, batuk, pilek, tetapi hanya gejala ini tidak lama. Hanya paling lama itu semingguan ya teman-teman, tapi jarang. Biasanya 3 atau 4 harian itu kalau influenza biasa. Oke, jadi itu ya teman-teman cara membedakan antara infeksi COVID-19 dan influenza biasa. Oke, yang selanjutnya ada dari Etnisa Fatun. Apa sih hubungan social distancing dengan sistem imun? Kenapa orang yang terpapar COVID-19 ada yang menimbulkan gejala dan ada yang tidak, tapi keduanya bisa menjadi karir atau pembawa bagi keluarganya? Seperti yang kita ketahui ya, makna dari social distancing adalah membatasi gerak manusia, yang mana itu juga berarti membatasi lingkup sosial masyarakat secara langsung teman-teman. Hal ini berpengaruh pada penyebaran virus, di mana virus COVID-19 ini bisa menular melalui udara dan kontak fisik. Sehingga bila masyarakat itu patuh pada himbauan pemerintah untuk melaksanakan social distancing, maka penyebaran virus juga akan berkurang dan sistem imun tidak akan terganggu atau tidak dirusak oleh virus ya teman-teman. Lalu, mengapa orang yang terpapar tidak selalu menimbulkan gejala? Karena hal ini berkaitan dengan sistem imunitas setiap orang yang berbeda-beda ya teman-teman. Nah, di sini bila sistem imun seseorang itu baik, maka bisa jadi ia terpapar namun tidak menimbulkan gejala. Sebaliknya, bila sistem imun sedang turun, yang terpapar virus dapat menimbulkan gejala seperti yang telah kita ketahui. Jadi di mana sistem imun kita baik, insya Allah kita hanya terpapar tapi tidak menimbulkan gejala. Ketika imun kita turun, kita menimbulkan gejala pada diri kita. Jadi di mana kita harus menaati peraturan atau menaati apa yang telah dianjurkan oleh pemerintah, yang dimana
di rumah aja, karena itu sangat berpengaruh bagi tubuh kita dan kita harus jaga kesehatan tubuh kita ya teman-teman. Jangan lupa jaga kesehatan dan juga jaga kebersihan ya teman-teman. Baiklah, yang selanjutnya dari @sofi24. Menurut Kak Iza, apa hikmah dibalik adanya pandemi COVID-19 yang kamu rasakan? Baiklah, menurut saya hikmah dibalik adanya COVID-19 ini banyak sekali ya teman-teman. Dari mungkin kita sering beraktivitas di luar, jadi kita di rumah aja. Sebenarnya apa ya, ketika kita aktif di luar, mengadakan kegiatan di luar, itu dengan adanya COVID-19 kita jadi di rumah aja. Sebenarnya nggak enak ya teman-teman, yang biasanya kita beraktivitas setiap hari, mengadakan perkumpulan, mengadakan pertemuan di luar. Dengan adanya COVID-19 ini kita nggak boleh kemana-mana, jadinya di rumah aja. Kebanyakan, kok dibilang kebanyakan nganggur, ya hampir setiap harinya nganggur ketika tidak ada kegiatan yang biasanya kita adain pertemuan di luar itu digagalkan. Ada kegiatan ini terus dengan adanya COVID ini jadi dipikir lagi, dimusyawarahkan lagi, ditiadakan. Jadi semua itu berada secara online. Jadi apapun kegiatan kita itu secara online, dikit-dikit online. Apapun ini online, kuliah online, tugas online, apapun itu semuanya online teman-teman. Jadi menguras data juga. Terus yang biasa kita bergerak aktif itu jadi terbatas teman-teman. Dan satu lagi, hikmah di balik COVID ini juga salah satunya adalah cuci tangan. Menurut saya, hampir secara umum orang itu meremehkan cuci tangan. Dari pasar dia ketika lapar langsung makan, dari olahraga ketika lapar dia langsung makan. Sebaiknya itu kan lebih baik kalau kita ketika setelah beraktivitas kita ganti aktivitas satu ke lainnya, itu biar aman kita adalah cuci tangan, karena kita tidak tahu apa yang ada di sekeliling kita, virus apa yang udah ada, kan kita nggak tahu, dari debu, dari kita mungkin berjabat tangan, nah dan lain sebagainya. Baiklah, yang selanjutnya ada dari @faimaki. Apakah benar tentang wabah penyakit COVID-19 ini hanya teori konspirasi elit global? Nah, sebenarnya ini bukan termaksud salah satu konspirasi Indonesia ya teman-teman. Tapi bisa jadi ini adalah konspirasi para petinggi dunia atau elit global. Dengan apa? Dengan menyebarkan ketakutan melalui media online. Nah, seperti itu ya teman-teman. Bagian selanjutnya ada dari @ifah_maulana17. Bagaimana pendapat antum tentang masyarakat yang menolak korban COVID-19 dimakamkan di daerahnya? Sebenarnya masyarakat yang menolak korban COVID-19 dimakamkan di daerahnya karena mereka itu merasa takut, merasa bahwa virus itu akan tersebar secara cepat. Karena itu mereka melakukan penolakan terhadap korban COVID-19. Sebaiknya untuk masyarakat siapapun, dimanapun kalian berada, ketika ada korban COVID-19 yang akan dimakamkan, tolong jangan ditolak. Itu juga udah sangat membantu kita teman-teman, karena kita di rumah aja. Yang biasanya orang meninggal itu kan ada yang nyelawat, ada yang memandikan, mengkafankan, mensolatkan, dan memakamkan ya teman-teman. Karena dengan adanya COVID-19 ini jadinya semua yang dilakukan, yang biasanya dilakukan oleh masyarakat, hanya dilakukan oleh tim medis. Jadi ketika mereka membawa jenazah untuk memakamkan
memakamkan di daerahnya masing-masing, tolong jangan ditolak karena tugas tim medis itu banyak sekali ya teman-teman. Seharusnya kita membiarkan tim medis itu melakukan pemakaman di daerahnya masing-masing. Tolong jangan ditolak ya teman-teman, karena ketika yang saya lihat di Instagram ada yang memukul, melemparkan batu ke ambulannya. Ya Allah, miris banget sebenarnya. Soalnya seharusnya kita berterima kasih kepada tim medis yang udah mengurus jenazah korban COVID-19 ya teman-teman, seperti itu. Jadi mohon sekali jangan ditolak ketika ada yang ingin memakamkan di daerahnya ya teman-teman. Jadi itu aja pesan dari Izah tentang bagaimana masyarakat yang menolak korban COVID-19 dimakamkan. Tolong jangan ditolak karena ya kembali lagi ke tim medisnya tadi. Semua sudah diatur oleh tim medis ya teman-teman. Seperti itu. Baiklah teman-teman, itu dari pertanyaan-pertanyaan seputar COVID-19 ya teman-teman. Jadi di sini hikmah yang kita ambil dari semuanya itu bahwasannya kita harus lebih lagi menjaga kebersihan diri kita sendiri ya teman-teman. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan, jaga jarak juga. Lakukan aktivitas yang bermanfaat walaupun di rumah aja. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga virus COVID-19 ini cepat menghilang dari dunia, karena ketika ada virus COVID-19 ini semua tertunda, semua gagal. Jadi hikmah di balik virus COVID-19 ini hanya bersabar, jaga kebersihan, dan jaga kesehatan. Terima kasih. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.